Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Presilia dari kelompok 1 dengan NPM 2018 21500 230. Di sini saya akan membahas materi tentang perbedaan antara tanda dan lambang, acuan, serta hubungan antara konsep, lambang, dan acuan. Yang pertama, ada tanda. Menurut Durgiantoro, tahun 2000, halaman 40, tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. Jadi, yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan hanya bahasa saja, melainkan berbagai hal yang melingkupi kehidupan ini. Walau harus diakui bahwa bahasa adalah sistem bahasa yang paling lengkap dan sempurna. Jadi, apa sih tanda itu? Tanda adalah sesuatu yang menandai atau mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara langsung dan alamiah. Mengenai di pengertian sebelumnya, tanda juga memiliki contoh, yaitu yang pertama, jika seorang tertawa, hal tersebut menjadi tanda bahwa dia sedang bergembira. Yang kedua, jika seorang menangis, hal tersebut menjadi tanda bahwa dia sedang bersedih. Tanda juga bisa menandai bekas kejadian. Yang pertama, kita melihat wajah seseorang luka babak belur. Itu menjadi tanda bahwa orang tersebut baru saja dipukuli atau berkelahi. Yang kedua, kalau di kejauhan tampak ada asap membumbung tinggi, maka kita tahu bahwa di sana pasti ada api, sebab asap merupakan tanda akan adanya api tersebut. Dalam semiotika, yang menjadi dasar adalah konsep tentang tanda. Tidak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri. Sejauh terkait pikiran, manusia seluruhnya terdiri atas tanda-tanda. Tanpa tanda-tanda, manusia tidak akan bisa menjalin hubungan realitas. Semiotika merupakan studi atau metode untuk mengkaji tanda dalam suatu konteks yang dapat dimaknai. Selanjutnya, tanda dapat digolongkan berdasarkan penyebab timbulnya, seperti yang diungkapkan di Jajah Sudarma tahun 1993, yaitu yang pertama, tanda yang ditimbulkan oleh alam. Contohnya adalah mendung tanda akan hujan, dan hujan terus-menerus tanda akan banjir. Yang kedua, tanda yang ditimbulkan oleh hewan. Contohnya yaitu anjing menggonggong, tanda ada orang masuk halaman, dan kucing bertengkar atau mengeong, tanda ada keributan. Yang ketiga, tanda yang ditimbulkan oleh manusia. Tanda yang ditimbulkan oleh manusia dibagi menjadi dua, verbal dan non-verbal. Yang verbal contohnya adalah ketika kita berkata "shh" kepada orang lain, itu menandakan kita menyuruh orang tersebut untuk diam. Tanda yang non-verbal contohnya adalah ketika kita mengacungkan jempol kepada orang lain, itu menandakan hebat, bagus, dan lain-lain. Yang kedua ada lambang. Khair mengemukakan tahun 2013 halaman 37 bahwa lambang sebenarnya juga adalah tanda. Hanya bedanya lambang tidak memberi tanda secara langsung, melainkan melalui sesuatu yang lain. Misalnya, warna merah pada bendera Sang Merah Putih merupakan lambang keberanian, sedangkan warna putihnya merupakan lambang kesucian. Selanjutnya, contoh dari lambang.
Yang pertama, arti lambang plus pada lambang palang merah Indonesia yaitu untuk mengapresiasi penghargaan terhadap negara Swiss karena Swiss tempat kelahiran Bapak Henry Dunant dan ini disepakati pada konvensi internasional di Genoa tahun 1863. Arti kelopak bunga yaitu bunga melati adalah identitas negara Indonesia, sedangkan lengkungan yang berjumlah 5 yaitu melambangkan 5 dasar negara yaitu Pancasila. Yang kedua, bendera berwarna kuning telah identik dengan kematian yang digunakan untuk melambangkan kematian seseorang. Dalam segi agama, warna kuning juga dilambangkan sebagai tanda keluhuran dan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Karena secara konvensional, bendera kuning dijadikan tanda akan adanya kematian. Selanjutnya, lambang sering disebut bersifat arbitrer dan sebaliknya tanda tidak bersifat arbitrer. Yang dimaksud dengan arbitrer adalah tidak adanya hubungan langsung yang wajib antara lambang dan yang dilambangkan. Selanjutnya, perbedaan antara lambang dengan tanda. Lambang adalah sejenis tanda dapat berupa bunyi seperti dalam bahasa, gambar seperti dalam tanda lalu lintas, warna seperti dalam rambu-rambu lalu lintas, gerak-gerik anggota tubuh, dan sebagainya yang secara konvensional digunakan untuk melambangkan atau menandai sesuatu. Misalnya, kata yang berbunyi kuda digunakan untuk melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai, dan warna merah dalam lampu lalu lintas untuk melambangkan tidak boleh berjalan terus-menerus. Sedangkan tanda adalah sesuatu yang menandai sesuatu yang lain. Misalnya, adanya asap hitam membumbung tinggi di kejauhan adalah tanda adanya kebakaran, atau rumput-rumput di halaman basah adalah tanda telah terjadi hujan dan sebagainya. Jadi, bisa disimpulkan kalau lambang itu bersifat konvensional, sedangkan tanda bersifat alamiah. Yang ketiga ada acuan. Menurut Anthony, dalam buku Petada, tahun 1986, halaman 67, referen adalah kenyataan yang disegmentasikan dan merupakan fokus lambang. Referen atau acuan menunjuk kepada hubungan antara elemen-elemen linguistik berupa leksem, kalimat, dan pengalaman. Acuan merupakan hal yang mendasar di dalam semantik. Jadi, apa sih acuan itu? Acuan adalah sesuatu atau benda yang ditunjuk oleh kata atau bahasa, baik suatu itu bersifat realistis, imajinatif, maupun ilusi. Contoh dari acuan adalah kalimat "Hei siput, jalanlah lebih cepat". Kata siput di sini melambangkan acuan. Sedangkan "Hei siput", acuannya adalah manusia. Kita berhadapan dengan acuan yang dipindahkan. Acuan yang dipindahkan hanyalah dari manusia yang diajak bicara karena siput identik dengan jalan pelan. Semua itu mengacu kepada sesuatu yang diinginkan manusia. Selanjutnya ada hubungan antara konsep, lambang, dan acuan. Selanjutnya ada konsep. Menurut Sweetjadji tahun 2000 halaman 14, konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan
klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Jadi, apa sih konsep itu? Konsep atau pikiran referensi adalah apa yang ada dalam benak kita tentang objek yang ditunjuk oleh lambang atau simbol. Selanjutnya, hubungan antara konsep, lambang, dan acuan. Konsep dan lambang terdapat hubungan timbal balik kata. Contoh, kata rokok yang diujarkan oleh seorang penutur dapat konsep menyebabkan penganggap tutur memikirkan kata tersebut. Demikian pada si penutur. Dengan konsepnya, dia memakai lambang ROKOK untuk mengacu pada objek yang sama. Dengan kata lain, sebelum seorang penutur mengatakan suatu lambang, di dalam benaknya sudah ada konsep atau makna. Kemudian, lambang itu dimaknai oleh si penganggap tutur. Hubungan timbal balik ini dapat diilustrasikan oleh Pagan sebagai berikut. Hubungan antara kata atau lambang, makna atau konsep, dan sesuatu yang diacu atau referen adalah hubungan tidak langsung. Hubungan yang terjadi antara ketiga unsur tersebut dapat digambarkan melalui apa yang disebut dengan segitiga semiotik atau semiotic triangle dari Ogden dan Richards pada tahun 1972 dan Palmer pada tahun 1976 sebagai berikut. Simbol atau lambang adalah unsur linguistik berupa kata atau frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Referen adalah objek atau hal yang ditunjuk atau peristiwa fakta di dalam dunia pengalaman manusia. Sedangkan konsep atau reference adalah apa yang ada pada pikiran kita tentang objek yang diwujudkan melalui lambang atau simbol. Berdasarkan teori tersebut, hubungan simbol atau referen atau acuan melalui konsep yang bersemayam di dalam otak. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang tidak langsung. Hubungan antara konsep dengan acuan atau objek bersifat searah. Acuan atau objek memberikan stimulus kepada pemakai lambang atau penutur, sehingga ia memiliki konsep atau mental image tentang objek tersebut. Tidak ada gerakan arah panah dari konsep ke acuan, karena konsep tidak menyebabkan acuan itu terwujud. Selanjutnya, hubungan lambang dengan acuan bersifat arbitrer atau mana suka, sehingga sebuah acuan yang sama bisa saja diberi lambang atau simbol yang berbeda-beda. Kesimpulannya adalah tanda adalah suatu yang menandai atau mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara langsung dan alamiah. Sedangkan lambang sejenis tanda dapat berupa bunyi. Sedangkan acuan sesuatu atau benda yang ditunjuk oleh kata atau bahasa, baik suatu itu bersifat realistis, imajinatif maupun ilusi. Sedangkan konsep yaitu apa yang ada di dalam benak kita tentang objek yang ditunjukkan oleh lambang atau simbol. Hubungan antara konsep dengan acuan atau objek bersifat searah. Acuan atau objek memberikan stimulus kepada pemakai lambang atau penutur sehingga ia memiliki konsep atau mental image tentang objek tersebut. Semuanya mempunyai perbedaan dan hubungan masing-masing di dalamnya.
Terima kasih bagi semua yang sudah menyimak materi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.